hari ini kita lagi ada di Pusda Kota. Jadi ibunya udah mau datang. Langsung aja deh. Siang teman-teman, saya Rosi dan teman saya Feby. Saat ini kita lagi di Pusda Kota bertemu dengan Ibu Ririn selaku staf komunikasi pemberdayaan komunitas di Pusda Kota. Sebenarnya Pusda Kota itu apa, Bu? Pusda Kota itu pusat pemberdayaan komunitas perkotaan yang didirikan oleh Universitas Surabaya. Jadi diharapkan Pusda Kota itu kayak sebagai CSR-nya Ubaya. Harapannya Pusda Kota ini dapat mendukung adanya program pengabdian di Sivitas Ubaya. Kota ini berdirinya kapan ya, Bu? Kalau berdirinya sih sebenarnya sudah lama ya, mungkin sekitar tahun 2000-an, 2002-2000-an ya. Siapa pengelola Pusda Kota saya? Kalau pengelola, kebetulan kita di sini ya direkturnya itu Pak Eko, dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi atau FBE. Kemudian ada saya, staf pemberdaya komunitas, ada Mas Rizal, itu di pengelolaan kompos. Lalu ada Pak Mami, itu di pengelolaan sayur organik dan toga. Terus Pak Koko untuk adminnya. Itu aja sih. Kalau yang Pak Toto itu di manajer manajer komunikasi lah seperti itu. Kalau untuk kegiatannya di Pusda Kota sendiri tuh kayak gimana aja, Bu? Kalau kegiatannya, jadi selama ini kita mendampingi kegiatan masyarakat, terutama yang sebenarnya selama ini sudah terjadi, itu mendampingi penilaian Surabaya Smart City di RW 7 Kalirungkut, lalu RW 14 Kalirungkut, sama RW 7 Gunung Anyar Tambak. Terus kita juga ada percontohan toga dan organik. Nah, kenapa kita sebut percontohan? Karena kan sebelum kita membina masyarakat kan otomatis kita harus memberdayakan dulu kan, supaya nanti kita bisa ngajarin ke masyarakat. Nah, hasilnya dari organik yang kita kita olah di sini itu kita jual. Yang banyak pelanggan kita itu ya dosen dan karyawan yang beli. Saya perkenalkan ini Pak Rizal. Pak Rizal ini yang mengurusin untuk toga, dan beliaunya yang mendampingi warga untuk toga dan organik, terutama yang di RW 7 dan RW 7 Kalirungkut dan RW 7 Gunung Anyar Tambak. Silakan Pak Rizal. Pak, bisa ceritain sedikit nggak? Kenapa bisa jadi Bapak yang mengelola komunitas toganya gitu? Dan itu sejarahnya gimana dan tujuan dari komunitas itu apa? Ya, pada awalnya sebelum ada Mbak Ririn dan juga salah satu lagi staf kami yaitu Pak Mami, itu saya dengan Pak Eko selaku direktur itu mencanangkan beberapa program. Juga sasaran kami yaitu awalnya itu di Gunung Anyar Tambak, komunitas di Gunung Anyar Tambak. Kemudian karena ada permintaan bantuan, pada waktu itu ada lomba Surabaya Smart City tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya. Itu jadi di RW 7 Kelurahan Kalirungkut itu kan tetangganya Ubaya gitu. Jadi mereka minta bantuan ke Ubaya, awalnya ke Ubaya, kemudian dari Ubaya dilimpahkan ke Pusda Kota karena itu merupakan ruang lingkup atau yang bisa membantu mereka itu adalah Pusda Kota. Jadi hasilnya kita mendampingi dua komunitas, yaitu di RW 7 Kelurahan Kalirungkut dan juga di RW 7 juga Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Kalau untuk kan tadi Bapak bilang itu mendampingi. Iya. Nah, proses pendampingannya itu gimana? Jadi dalam kita mendampingi pada awalnya itu kan untuk kebutuhan lomba SSC tersebut. Jadi kita melihat apa sih kategori penilaian itu, dan salah satunya itu ada penghijauan dan juga pengolahan sampah. Penghijauan itu banyak lingkupnya, di samping itu banyaknya tumbuhan di sana. Cuman karena
kita adalah Pusdakota, yang mana itu adalah pemberdayaan. Otomatis kita nggak berhenti untuk penghijauan, di mana penghijauan itu bisa bermanfaat, bisa menambah suatu nilai ke masyarakat. Jadi kita canangkan untuk gimana kalau dalam proses penghijauan kampung tersebut kita masukkan pertanian. Jadi di warga itu kita coba untuk kita ajak mereka untuk melakukan pertanian sayuran maupun tanaman obat atau toga itu secara organik. Tanaman organik seperti apa yang ada di sini? Apa aja macamnya? Sayuran apa aja yang dikelola di sini? Di Pusdakota atau di komunitas? Di Pusdakota. Komunitasnya juga nggak apa-apa. Ya kalau di Pusdakota sendiri macamnya banyak. Kalau yang sayuran itu kita pernah panen kangkung, sawi, bayam merah, bayam hijau, baby kailan, sawi kailan itu. Kemudian ada tomat, terong ungu ya. Itu yang sayuran. Yang toga ya cukup banyak. Ada jahe merah, ada kunir, ada temulawak, ada kunir putih. Kemudian ada katuk, ada kelor, banyak pokoknya. Kalau yang Kan tanaman yang jarang dijual di pasaran ya Mas ya. Iya. Iya, contohnya kayak rosemary. Itu kan juga termasuk tanaman toga. Tahu nggak manfaat rosemary? Bagus untuk otak loh. Ya. Iya. Tuh, jadi kalau kepingin pinter mau ujian tinggal diginikan dibau gitu. Itu kan ada aroma Bisa terapinya. dikonsumsi, bisa dinikmati aromanya. Tuh. Terus kira-kira untuk panennya itu berapa lama? Itu yang Yang organik itu sama 25 hari kalau untuk kangkung, bayam merah itu 25 hari sejak pembibitan ya. iya. Jadi kalau sayuran daun kayak kangkung, sawi dan sebagainya itu kita upayakan dalam 25 hari itu kita panen. Terus kalau tanaman toganya sendiri kira-kira Kalau toga sendiri itu relatif tergantung jenisnya gitu. Kayak jahe itu butuh 10 sampai 12 bulan baru bisa panen. Kalau temulawak, kunir itu harus 2 bulan atau 12 bulan atau setahun itu baru bisa panen. terus kira-kira selama proses penanaman itu ada masalah apa? Mungkin cuaca atau apa yang sebenarnya tidak sesuai? Kalau yang jadi masalah itu sebenarnya ada dua, cuaca dan juga hama. Jadi pernah kita itu kena serangan ulat bulu, itu cukup banyak. Itu Tanaman apa? kalau nggak salah sekitar pertengahan tahun kemarin. Itu cukup banyak, bahkan tanaman-tanaman hias yang kita pikir itu bukan makanannya itu ikut diserang. Itu untuk yang hama. Kemudian kalau cuaca ya kita banjir lebih itunya ya, karena kan di sini di Pusdakota ini potensi untuk banjir. Maksudnya banjir itu air tergenang, nggak sampai banjir tinggi. Nah itu kan bisa merusak Tanaman. air akarnya. Terus Pak, siapa aja yang memberdayakan macam memberdayakannya? Yang nanam tuh kira-kira Ada siapa? yang merawatnya. Kalau yang merawat itu Pak Mami, ada kita namanya Pak Mami. Sendirian. Iya, Pak Mami. Oh, dibantu. Iya. Sekian banyak tanaman yang sering diminatin apa? Sayur organik yang Itu sering organik. Kalau diminati. rempah-rempah? Kalau untuk tanaman toga itu yang sering dibeli sama anak-anak SD. Dari sekian banyak tanaman yang ada itu yang kurang diminati. Tanaman yang kurang diminati tanaman hias. Iya. Proses pemasarannya tuh langsung datang ke sini atau via telepon atau order dulu? Oh, biasanya kalau saya woro-woro ke grupnya ibu-ibu Ubaya. Terus saya woro-woro ke fakultas. Nah, itu terus mereka order. Ya, sekian kita presentasi tentang toga dan tanaman organik. Dadah.